Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sebelah laut atau juga dikenal sebagai ikan Musa, dan juga ada yang menyebutnya ikan sisa Nabi, merujuk kepada sekumpulan ikan dalam genus Preudohombus atau Asiroides. Ikan air asin dan tawar ini terdapat di kawasan tropis, termasuk di negara-negara ASEAN. Ikan ini merupakan ikan yang unik dikarenakan bentuknya yang hanya sebelah atau separuh. Ikan sebelah atau halibut ini menurut data unit Eropa memiliki 28 spesies atau flatfish. Namun yang memiliki nilai ekonomi tinggi hanya ada 6 spesies, yaitu Sinolosida, Botida, Citarida, Softalmida, Preuronetida, dan Soleida. Umumnya, daging ikan ini dijadikan filet yang konsumen utamanya pasaran Eropa. Tahukah kalian akan asal-usul dari ikan tersebut dan kenapa disebut ikan Nabi Musa? Orang-orang Mesir menyebut ikan ini dengan sebutan ikan Musa. Kenapa disebut demikian? Apa ada hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam? Konon, ikan ini berbentuk sama seperti ikan pada umumnya. Akan tetapi, setelah kejadian kaum Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya, sehingga membentuk sebuah jalan yang berdindingkan air. Saat air dibelah, konon katanya ada beberapa ikan yang berada tepat di bawah pukulan tongkat tersebut. Akibatnya, ikan-ikan tersebut terbelah menjadi dua. Namun, ikan tersebut tidak mati karena masih memiliki unsur-unsur untuk bertahan hidup. Lalu ikan-ikan itu berkembang biak, lalu berhasil melewati selat Bab al-Madad di ujung selatan Laut Merah dan menyebar ke seluruh lautan. Selain cerita di atas, ada satu cerita yang beredar di masyarakat, yaitu ikan ini merupakan ikan yang utuh seperti layaknya ikan biasa. Namun, karena Nabi Musa pernah memakan ikan tersebut separuh sisi saja, kemudian ikan itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan kembali ke dalam laut sehingga berkembang biak seperti saat ini. Itulah dua cerita yang beredar di kalangan masyarakat tentang ikan sebelah. Menurut kalian, ikan sebelah itu bekas dimakan Nabi Musa atau ikut terbelah karena pukulan tongkat Nabi Musa? Yang jelas hanya Sang Pencipta yang tahu akan kebenarannya. Daripada itu, baik kita membahas apa saja manfaat ikan sebelah bagi tubuh. 1. Meningkatkan kesehatan jantung. 2. Ikan sebelah meningkatkan sistem imun tubuh. 3. Menjaga kesehatan mata. 4. Mengandung asam amino. 5. Mengandung protein. 6. Meningkatkan kecerdasan otak. 7. Mengobati diabetes. 8. Membantu mempercepat penyembuhan luka. 9. Membentuk sel darah putih. Dan 10. Mencegah MA. Sungguh memang banyak sekali manfaat ikan sebelah ini. Meski bentuknya yang absurd, namun ikan laut ini kaya akan nutrisi. Maka dari itu sangat baik untuk dikonsumsi oleh semua orang dan segala usia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran setelah kisah Nabi Muhammad SAW. Ada kisah Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil,
ada kisah Nabi Musa hidup dalam keluarga Fir'aun, ada kisah melarikan diri ke Madian, dan bertemu dengan Nabi Syu'aib, ada kisah Nabi Musa menenggelamkan Fir'aun, dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya dalam Al-Quran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara perlahan-lahan, yakni tidak secara langsung dalam suatu kitab, yakni perlahan-lahan, ayat per ayat. Maka di saat Nabi sedang mengalami kegelisahan atau kesusahan karena ditentang oleh kaumnya, maka turunlah ayat yang menguatkan Nabi bahwa Nabi Musa dulu juga ditentang oleh kaumnya, yakni Bani Israel dan Fir'aun. Dan mengapa kisah Nabi Musa paling banyak diceritakan dalam Al-Quran? Hal ini para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama adalah bahwa karena Nabi Musa adalah nabi yang banyak mendapat ujian. Yang kedua, agar umat Islam tidak keras kepala seperti Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu saat selalu menanyakan yang tidak penting, seperti dalam surah Al-Baqarah, yaitu peristiwa sapi, yaitu ketika kaum Bani Israel menanyakan perihal sapi-sapi itu, bagaimana sifat dan sifat-sifat sapi yang disebutkan Nabi Musa. Yang ketiga ialah sebagai penguat dakwah Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Musa dulu juga mendapat perlakuan yang sama, yakni ditentang oleh kaumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.